Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kicau Mania dimanapun Anda berada. Ketemu lagi sama saya Kinara, kali ini di channel Kinara Filsafat Kicau. Salam waras, salam logika, salam masuk akal wae ya. Pokoknya hal-hal logika-logika jangan sampai kita lepaskan, karena kita sebagai manusia yang waras, kita harus menggunakan logika kita dengan bijaksana ya. Jadi salamku tak ganti rek, saya kira tak ganti ngono kuwi, tak ganti salam waras, salam logika. Itu biar identik bahwa tema saya adalah tema logika, tema saya adalah tema-tema yang masuk akal, tema-tema yang hubungannya dengan kewarasan ya. Untuk video kali ini saya mau angkat topik mengenai burung muda hutan, burung ombyoan. Banyak pertanyaan dari teman-teman, gimana caranya merawat burung MH, entah itu murai MH, entah itu cucak hijau MH, entah itu kacer MH, gimana caranya supaya burung itu cepat gacor, cepat konslet ya, cepat terus faktornya, karakternya semuanya, gimana caranya supaya bisa instan. Nah, jadi begini teman-teman, tidak ada satu cara pun yang bisa dibuat instan dari seekor burung MH. Ingat ya, tidak ada. Kalau memang ada satu cara, harusnya semua suhu-suhu orang di atas-atas sana nggak usah beli burung jadi, beli MH saja, murah harganya, cetak, kan sudah tahu kunci rahasia rawatannya. Ngapain beli burung jadi? Nah, ini sudah logika yang harus kita petik ya. Terus misalkan teori ada bang, ada rawatan MH yang 1 minggu itu sudah bisa gacor gini-gini, itu upaya bro, dan teori itu nggak bisa diklaim. Kalau memang bisa diklaim, simple bro, ini nomor saya ya, ini nomor saya. Ingat toh tantangan saya bagaimana? Simple bro, dalam video-video filsafat ini saya lebih sering begitu. Karena apa? Karena ini untuk menyentuh logikamu ya, supaya kita itu semuanya tuh ayolah kita cerdas ya, jangan sampai kita itu dibodohi dengan hal-hal kenyataan yang sebenarnya tuh hubungannya sama sugesti aja gitu loh. Jadi gini, tak lanjutin mana rek. Burung MH itu tidak lebih keutamaan apa yang mindset seorang perawat, keutamaannya tuh harusnya gini bro. Burung MH itu tidak ada lain selain fokus sehat dulu. Fokus sehat, fokus hidup. Itu dari burung MH itu. Jadi kalau ada orang misalkan aku kan ngajak bloko suto rek, aku ngajak logika, sampean tak ajak cerdas dari sebuah burung MH. Terus misalkan mindset kita tuku manuk muda hutan, tuku manuk ombyoan, umurnya lagi seminggu, lagi 2 minggu, mindset seorang perawat gimana ya supaya burung ini gacor dor konslet faktor juara loh. Ini kan kalau versi saya, orang itu boleh bro berekspektasi, punya keinginan, boleh, tapi sesuaikan stepnya. Jadi apapun yang saya sampaikan itu tujuannya mencerdaskan kita semua untuk menjadi manusia yang tahu diri. Ngono lho rek, misalkan kita beli burung ombyoan MH, lagi ngerawat seminggu 2 minggu, punya ekspektasi, punya keinginan, punya mindset yang dimana mindsetnya tuh selalu mengutamakan gimana supaya burung ini gacor dor konslet juara. Ini mindset orang yang tidak tahu diri versi saya. Loh, manu MH loh rek, kok jaluk langsung mak celingapi kan gak iso to rek. Iki logikanya begitu wesan. Jadi sampean iki kita ajak bloko suto, tajak omongan opo enake, blak kotak ngono lho rek. Supaya apa? Supaya cerdas. Kalau kita sudah tahu diri misalkan burung MH fokusnya hidup, fokusnya sehat. Nanti kan otomatis kalau kita itu sadar diri, tahu diri, kan kita bisa merawat tumak ninah, bisa menikmati, bisa mensyukuri apa yang ada. Sehingga bisa mengupayakan, nggak terlalu menggebu-gebu, sehingga bisa mengupayakan yang terbaik, fokus sehat. Kalau kita fokus misalkan ngotak-ngatik ini ya, bayangkanlah misalkan. Supaya burung ini gacor dor, konslet gini-gini, sehingga kita melupakan titik sehat. Yang dimana burung ini belum mapan bro, mapan secara lingkungan, secara kondisi saja belum. Kita mau fokus rawatan mengenai misalkan
omone kacer atau murai supaya bongkar isian, supaya nagen satu titik, supaya ngotot, supaya begini, yang dimana burung itu harus diistirahatkan, diserodong, burung itu harus diginikan, diembun lah misalkan nih, atau mandinya begini begitu, pokoknya akeh lah teori ini. Terus burung ini belum mapan, burung ini belum kondisi juga secara kemapanan, secara mental usia, mental kondisi, yang dimana burung MH ombyoan pikatan itu dulunya kan tinggal di hutan, di alas, di alam bebas. Terus dia itu sekarang harus memaksakan mindset burung ini mulai ya, mindset mano ini tadi kan dia harus menerbiasakan untuk hidup berdampingan dengan manusia. Tingkat stres ada, bro, pasti, karena dulunya dia hidup di alam liar, sekarang harus berdampingan dengan manusia, tingkat stres pasti ada. Walaupun tingkatnya itu berapa itu kan kembali kepada karakter burung. Enek sing manu MH itu dicetak, misalkan digawe gacor 1 bulan, ada yang sudah bisa bunyi-bunyi ngeplong-ngeplong, ada yang sampai 2 tahun gak muni-muni ya enek, macem-macem rek. Tapi kalau kita langsung punya mimpi gimana supaya burung ini juara, supaya konslet, supaya buka ekor kacer, supaya jump trot, supaya begini, ini kan mindset yang melampaui batas namanya. Paham dari sini teman-teman titiknya? Nah, gini loh, maksud saya itu begitu, supaya sampean itu cerdas. Jadi supaya sampean itu tahu, oh berarti aku harus begini, aku harus begini. Kecuali kalau stepnya sudah dilewati, step sehat, yang penting hidup. Terus habis itu step pengepuran, step pemapanan, penjinaan, terus habis itu step gimana supaya burung ini mau ngeplong-ngeplong, supaya burung ini mau sedikit agak ngotot, terus bablas gacor, terus dor, terus konslet. Ngono lho, Rek. Ya kan stepnya banyak. Masa ujuk-ujuk beli burung MH ombian 1 minggu 2 minggu, gimana supaya burung ini konslet juara? Ya inilah yang apa ya, konyol bro versi saya. Jadi misalkan ini ya, misalkan saya itu nggak mau bro ada bumbu-bumbu dusta dalam channel saya, nggak mau saya. Misalkan rawatan MH 1 minggu gacor dor misalkan, itu dusta, itu versi saya gitu loh. Sekarang begini, sampean ngikutin bisa tak? Sama tak speknya? Apakah sampean tahu burung yang dibuat konten itu tadi burung bener-bener MH atau bukan? Kan balik ngono maneh rek. Saya pernah membuat masalah tutorial burung MH di channel lama dulu, itu pun walaupun MH tapi sudah rawatan, sudah fur. Saya belinya sudah fur, itu sudah rawatan. Kalau nggak salah rawatan 1 bulan, kalau nggak 2 bulan. Di saya rawatan kurang lebih 3-4 bulanan, kurang lebih. Itu mulai gelem gacor-gacor. Tapi gak gelem rek, dor konslet gak gelem saya tuh bicara apa adanya bro, channel saya bro, bukan channel hoax. Jadi kalau saya disuruh bumbu-bumbui omongan dusta-dusta, sepurone wae, itu bukan saya. Carilah YouTuber yang lain, jangan cari ke saya. Karena saya tidak akan bicara hanya untuk menyenangkan hatimu. Saya bicara sesuai dengan realita yang ada, sesuai dengan pengalaman saya. Saya sampaikan apa adanya. Diterima monggo, gak diterima ya monggo kerso karepmu. Kan balik ngono maneh. Karena saya bicara sesuai realitas saja, gitu loh. Makanya kan orang-orang yang misalkan garai ngene lho, aku ki yo heran yo. Gini bro, kan kadang itu ada orang japri itu kadang-kadang ngajak debat, kadang-kadang sampai telepon, tapi tak video call nggak mau gitu loh. Sedangkan saya itu butuh video call, tak screenshot mari ngono, tak screenshot, tak share iki loh. Padahal semua perdebatan apapun itu semua bentuknya, kalau sudah telepon jebret, kalau ngetik aku sepurone kedawan, kesel, males aku. Lebih baik telepon, lebih baik lagi video call, tak ladeni model piye. Karena rujukanku apa rek ya? Rujukanku ki ya saiki ngene lho rek. Kita itu manusia yang dibekali akal. Kita nggak usah jauh-jauh nukil segala sesuatu tuh, nggak usah jauh-jauh. Ning Al-Qur'an, sunai Kanjeng Nabi nek kabeh tentang sisi manusia itu bagaimana. Yang dimana manusia itu sudah dikatakan menungso ki dhaif, menungso ki kufur, menungso ki pelit, menungso ki suka melampaui batas. Menungso sombong, itu manusia. Lah, terus bahasaku seperti ini, mau kalian anggap ini bahasa sombong, ya itu terserah Anda, itu kan nalarmu gitu loh. Kalau nalar orang-orang yang bijaksana, nalarnya tidak begitu. Ini adalah sebuah edukasi bahasa-bahasa losdol opo enake untuk mencerdaskan semua orang. Bahasanya begitu bro. Kalau bahasa orang yang merasa suhu ya, ada orang ini.
ada orang merasa suhu, mendengar bahasaku seperti disekak kemat hatinya. Karena apa? Sisi kemunafikannya terungkap, terbaca akhirnya, gitu loh. Karena balik mana Al-Quran saya ngomong, sesungguhnya orang-orang munafik itu takut diturunkan satu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi di dada mereka. Jadi orang-orang munafik saja, simpel kalau saya bro. Dan saya tidak pernah takut, tidak pernah gentar, dan tidak pernah berhenti satu langkah pun untuk bicara yang apa adanya sesuai realita. Jadi saya goak-goak, dusta-dusta, tak sapu bersih. Oh, no, rek. Kalau mau berdebat dengan saya, bebas, tapi video call syaratnya. Dan channel YouTube mau apa? Iso ngono rek, pada YouTuber aku tak share. Ngono loh. Gitu toh. Jadi harus ada buktinya orang itu. Ngono loh. Jangan sampai orang itu teori-teori tok tapi nggak ada buktinya, dan bukti itu ya harus nyata, harus sesuai realita. Misalkan ngerumat manuk dari ombyokan sampai jadi, misalkan jaraknya tuh 4 tahun 5 tahun, ya tetap dailinya tuh setiap hari tuh ya harus di-share. Ngono loh, ini jenenge real. Ya jangan ujuk-ujuk langsung mencetak burung ombyokan dari jadi celing seperti ini, manuke di video tiba sikile deker, manuke juara tiba manuke dadi. Ya seringannya kan seperti itu. Makanya teman-teman, ini edukasi buat teman-teman, jangan pernah percaya segala sesuatu yang sudah ada di depan kamera ya, karena semua itu bisa di setting ya. Hubungannya menungso sing berhubungan dengan manusia, ingat kan dunia perdukunan kemarin sing dikupas dibedah tuntas, pada faktanya ternyata semua hanyalah settingan, semua hanyalah apa ya, cuma settingan, sandiwara ya enggak. Dari kejadian seperti itulah kita harus belajar bahwa segala sesuatu yang di depan kamera itu sifatnya settingan. Lah iki padha menungsone enak rek iso dibongkar. Lah lek masalah kewan apa iso ngaku? Gak iso ngaku, soalnya kewan gak iso ngomong. Makanya untuk membongkar ini semua dari segi kewarasan kita, dari segi logika kita. Ngono lho, karena iki sing dibedah manuk, duduk menungso. Lek menungso masalah dunia perdukunan sing dibedah menungso, enak iso ngaku. Beres, basa menungso awake dhewe ngerti. Bahasa manusia kan kita tahu. Lah kewan ngerti apa awake dhewe? Ya ta. Kalau ditutne rono rene ngalor ngidul ngetan ulon bingung mumet dhewe sampean malahan. Jadi kunci merawat burung tetap siji wis pokoknya sehat, wis ora enek maneh. Sing penting manukmu sehat, kok gacor, lek wis manuk gacor tandane manuk sehat. Wis. Jadi dari burung MH tidak ada kata lain selain apa? Yang pertama, pondasi pertama yang kita kejar adalah yang penting dia sehat. Yang penting dia fokus hidup. Jagalah staminanya burung ini supaya tetap dalam kondisi yang fit. Wis gak enek maneh. Setelah ini semua terlewati, mulai dirosok manuk iki mulai rada penak awake. Kan kita sebagai perawat tahu toh tanda-tanda burung itu sudah mulai enak, sudah mulai terbiasa dengan lingkungannya, sudah mulai adaptasinya, sudah mulai enak. Ya cobalah masuk faktor chemistry, penjinaan, pemapanan. Coba otak-atik ini, coba otak-atik itu. Jangan sampai beli burung MH, baru beli 1 minggu, 2 minggu, tiba-tiba gimana supaya burung ini gak cordor, supaya kongslet, supaya juara. Ya tidak bisa begitu kan Buso. Sampai itu tak ajak ngomong bahasa step sesuai step-stepnya. Jadi saya berbicara itu berdasarkan step dan stepnya. Step by step, kok step dan stepnya, step by step. Jadi nggak langsung yang loncat ujuk-ujuk celing begitu. Karena sesuatu yang celing itu hanya ada satu bro, beli jadi. Tergantung ini bro. Paham dari sini teman-teman? Logika loh ini ya, logika. Wes ngono ae, kok duwowo gitu rasine malah tak terus nih. Wes gitu aja. Semoga dari penyampaian ini bisa mengedukasi panjenengan semua, bisa menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas. Untuk kurang lebihnya jika ada salah kata, hilaf kata dari penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya berusaha menyampaikan sesuai realita ya. Salam waras, salam logika, salam akal sehat dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.